Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya untuk hari ini teman-teman? Kita harapkan semua baik ya pastinya. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas materi lagi ya, materi pembelajaran kaitannya dengan desain logo. Seperti materi sebelumnya sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Bisa dicari atau dilihat di video-video saya sebelumnya ya di channel ini. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran kaitannya dengan metrik logo. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini masih berkelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu bagaimana kita membuat konsep sebuah desain logo. Terus kita membuat mind map logonya. Setelah kita membuat mind map logo, sekarang kita membuat metrik logo. Oke, bagaimana cara membuatnya? Simak untuk videonya berikut ini teman-teman. Baik, langsung aja saya share kaitannya dengan materi metrik logo pada pembahasan kali ini. Baik, langsung saja untuk metrik logo. Saya share ya untuk kaitannya dengan materi metrik logo di sini. Oke, metrik logo yang kita gunakan ini langkah kedua dari bagaimana kita mengonsep atau mendesain sebuah logo sesuai dengan langkah-langkah gitu ya. Jadi materi ini kita khususkan untuk pembelajaran di desain komunikasi visual kelas 12. Maaf, kelas 11. Oke, metrik logo. Langsung kita masuk ke pengertiannya. Pengertian metrik logo itu adalah salah satu alat teknik kreatif untuk menghasilkan ide-ide ya, berdasarkan potensi variasi, karakteristik sebuah masalah. Metrik morfologi berbentuk rancangan acak yang dapat digunakan sendiri atau dalam kelompok. Oke, bisa dipahami ya untuk pengertiannya di sini. Jadi di sini metrik itu berupa teknik kreatif alat. Jadi di sini alat. Jadi alat untuk membuat sebuah logo atau mendesain sebuah logo. Untuk menghasilkan ide-ide ya, ide-ide yang nanti bisa di-create menjadi sebuah desain logo seperti apa. Kita terapkan di sebuah metrik. Oke. Jadi metrik di sini halnya dengan metrik yang ada di pelajaran matematika. Kurang lebih sama nanti kita membuatnya. Cuman kita tidak masuk ke hitung-hitungan ya seperti di metrik matematika. Oke, untuk langkah melakukan teknik ini, yang pertama kita membuat kolom. Seperti metrik matematika kan, metrik kan ada ordo 3x3, 3x4, dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi kita nanti akan membuat sebuah kolom-kolom membentuk sebuah metrik kolom. Yang kedua, kita beri nama setiap kolom dengan karakteristik masalah. Masalahnya apa gitu ya, kita membuat metrik ini. Dan variabel komponen yang berbeda. Jadi karakteristik masalah, terus variabel komponen yang berbeda kita buat di metrik ini. Yang ketiga, lalu secara acak gabungkan beberapa elemen ide visual dari kolom yang berbeda. Nah, jadi nanti kan metrik kan ada beberapa kolom gitu ya. Jadi metrik pertama, kedua, ketiga nanti kita pilih secara acak atau sesuai dengan yang kita pilih gitu. Nanti kita membuatnya dan kita jadikan satu. Jadi dari elemen-elemen yang berbeda itu nanti kita buat sebuah desain logo dari gabungan tiga elemen itu. Yang keempat, ulangi langkah sebanyak yang kita inginkan. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita membuat beberapa bentuk desain logo itu tidak hanya satu saja. Jadi logo yang kita buat nanti tidak dihasilkan dari gabungan beberapa elemen. Bisa dihasilkan dari dua atau lebih elemen di metrik. Sampai sini jelas? Nah, nanti kalau kurang jelas nanti kita perjelas. Kita praktekkan ya. Yang kelima, tabel sederhana ini dapat menciptakan beberapa kombinasi yang berbeda. Nah, gitu. Mungkin secara teori kita bingung ya, metriknya seperti apa sih kayak gitu ya. Nah, saya juga bingung ini. Oke, langsung aja next. Nah, gambaran metrik yang akan kita bahas seperti ini teman-teman ya, sesuai yang ada di gambaran seperti ini.
Ini contoh yang saya ambilkan dari Google. Nah, metrik logo ini bentuknya seperti metrik matematika. Kalau dilihat dari gambarnya di sini, metrik ini berordo 3 kali 4. Gitu ya. Bisa dilihat sini ya. Bentar, saya buat coret-coretan di sini. Nah, ini ordo 1 2 3 3 kali 1 2 3 4. Berarti metrik ini berordo 3 kali 4 atau 4 kali 3 gitu ya. Nah, kita buat kolom-kolom seperti ini tadi ya. Back dulu ya. Ini buat beberapa kolom untuk eksplorasi sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa membuat metrik itu berordo 3 kali 3 atau 3 kali 4 atau lebih banyak. Yang kedua, beri nama setiap kolom dengan karakteristik masalah. Nah, di sini kita beri nama di setiap komponen, di setiap kolom ya. Ini 1 2 3. Ini masalah ini. Kita membuat sebuah logo itu kita tuangkan di sini. Nah, kayak gitu. Ini gitu ya. Terus oke, next aja dulu ya. Nanti kita bahas secara detail untuk prosesnya seperti apa. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Oke. Ini nama ide atau konsepnya membuat logo ini contoh untuk membuat sebuah logo bakery atau kue ya, atau toko roti lah seperti itu. Nah, ini representasinya seperti apa atau visualnya. Ini gambarannya ya di sini bawah. Nah, untuk idenya ini pertama kita tulis di kolom pertama, bisa kita tulis name, word atau letter. Jadi di sini nanti di elemen pertama di sini 1 2 3 4 ini berupa nama itu bisa beer, bakery seperti ini. Letter itu ya ini ya inisial huruf, dan word atau huruf juga gini. Nah, jadi kita buat inisial di sini dalam bentuk huruf atau nama. Ya, oke, untuk kolom kedua di sini kita bisa membuat atau menambahkan komponen cake di sini. Berarti di sini kita visualkan dalam bentuk gambar seperti ini. Cake itu seperti apa ya? Kita bisa visualisasikan seperti ini. Nah, itu ya. Yang berikutnya association. Oke, ini tambah ya. Di sini association di sini kita bisa menggambarkan kira-kira dalam logo yang nanti kita buat kita tambahkan apa selain nama di sini, terus roti. Nah, yang ketiga ini apa? Ini bisa dikatakan sebagai aksesoris ya. Aksesoris logonya seperti apa kayak gitu. Bisa ini bunga, pita seperti ini dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita next dulu. Nah, dari hasil pemilihan di metrik nanti akan menghasilkan ini menghasilkan sketsa dalam bentuk sketsa kasar seperti ini ya teman-teman ya. Oke, di sini bisa dijelaskan contoh saja sini untuk menghasilkan sebuah logo ini visualisasi dari metrik bisa diambilkan pertama daun ya, daun, terus rose ini letter, berarti ini kan letter, terus visualnya ini bisa kopi atau cangkir ini ya, ini kan mencerminkan cangkir gitu ya. Terus yang berikutnya ini bunga rose, ini bunga mawar gitu ya, ini. Terus ini daun, ini visualisasinya daun, terus ini adalah bentuk cangkir. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti ini ordonya lebih dari 4 ini. Seperti halnya contoh logo di samping ini ya, sketsa logo di samping ini juga sama. Ini visualisasinya ini diambilkan dari beberapa komponen metrik. Pertama ini dalam bentuk tangan, terus di sini bentuk segi 5 ini atau segitiga segi 5 ya. Segi 5 ini dalam bentuk bisa seperti rumah gitu ya, rumah. Jadi akan menghasilkan logo seperti ini kayak gitu.
Nah, itu nanti hasil akhirnya sketsa bentuk seperti ini. Oke, seperti halnya pada materi sebelumnya, kita sudah membahas kaitannya dengan logo yang saya buat ya. Logo yang saya buat nanti seperti halnya kita membuat logo kopi Ciluak. Nah, untuk materi sebelumnya sudah saya jelaskan deskripsi kopi Ciluak itu seperti apa. Seperti yang ada di depan ini ya, yang ada di video. Kopi Ciluak itu merupakan kopi yang dihasilkan dari daerah Kecamatan Ciluak dan sebagainya. Gitu ya. Nah, dan bla 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 bla. Ini deskripsinya seperti ini. Jadi, langkah membuat atau mendesain sebuah logo, kita harus mendeskripsikan logo itu atau yang mau kita buat logo atau yang mau kita branding untuk menjadi sebuah logo itu nanti apa? Kita deskripsinya kan sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya. Gitu ya, teman-teman ya. Ini penting dan harus. Jadi kalau kita tidak mendeskripsikannya secara detail, maka nanti kita akan kesusahan atau sulit ya untuk menentukan ide, komponen-komponen pada mind map dan metrik, gitu ya. Apalagi sampai sketsa kayak gitu. Oke, ini pertama deskripsi kaitannya dengan kopi Ciluak yang pada video sebelumnya sudah saya bahas untuk pembuatan logo kopi Ciluak. Oke, ini deskripsinya ya. Langsung untuk mind mapnya dulu, maaf, metrik. Nah, untuk mind mapnya kopi Ciluak sudah saya bahas di materi 2 sebelumnya. Untuk ini metriknya dari kopi Ciluak. Nah, di sini saya jelaskan untuk metrik di sini bisa dilihat komponen visualnya ya. Ini saya tuliskan di sini. Dan saya menggunakan ordonya itu 3 kali 4 atau 4 kali 3 atau 4 kali 3. Oke, gini ya. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, kita berarti berordo 3 kali 4 atau 4 kali 3. Di sini visual komponennya itu ada di sini. Yang di sini ya, ini visual komponennya di sini. Ini visual komponen. Kalau di sini elemen. Ini elemen itu ada ini. Oke, elemen di sini ada elemen letter, word, letter atau word. Ini ya. Terus elemen kedua itu icon, gambar. Terus yang ketiga itu additional atau tambahan. Maka kita buat logo nanti. Logo kopi Ciluak nanti saya pengennya nanti ada 3 komponen dalam kopi tersebut. Yang pertama itu letter atau tulisan ya, tulisan. Yang kedua itu icon atau gambarnya nanti. Yang kedua itu tambahan pada logo tersebut. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan metriknya. Kalau metriknya 4 kali 4, maka nanti untuk elemen yang kita buat itu ada 4 kurang lebih. Oke, terus di letter di sini elemen tulisan atau teks ini saya variasikan menjadi seperti ini. Seperti pertama contohnya kopi Ciluak seperti ini. Yang kedua ini seperti ini yang melingkar. Yang ketiga ini melingkar tapi berbeda di teksnya di sini. Sama di yang kedua ini beda. Yang keempat itu seperti ini, kopi Ciluak. Beda seperti ini ya. Ini lebih bold atau lebih tebal untuk fontnya, yang ini beda. Nah, ini ada 4 variasi untuk letter word. Dan saya pilih untuk elemen letter yang kedua ini menjadi logo saya nanti. Gitu. Jadi nanti kita pilih 1, 2, 3, 4 ini. Jadi dalam satu baris ini, elemen ini kita pilih 1 saja. Pilih 1 yang sekiranya nanti menjadi elemen logo kita. Oke, saya pilih yang ini ya 1. 1 kita pilih ini. Terus untuk elemen kedua berupa icon atau picture atau gambar ya. Ini saya menambahkan atau menggambar yang pertama itu kopi dan daunnya. Oke. Yang kedua ini cangkir kopi. Yang ketiga ini pegunungan. Kenapa saya ada pegunungan? Karena sesuai deskripsinya, kita kembali ke deskripsinya bahwa kopi Ciluak itu kan berada di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Jadi daerah Ciluak itu dataran tinggi. Jadi kita gambarkan ini pegunungan. Nah, gitu.
Terus yang berikutnya di sini ada pegunungan sama, tetapi ini ada jalan atau sungai ya. Nah, ini. Dan untuk elemen gambar yang saya pilih itu yang kedua, yaitu berupa cangkir kopi seperti ini. Baik, langsung ke tiga elemen tambahan. Elemen tambahan seperti hanya elemen di atasnya itu, karena ini tambahan, ini sebagai aksesoris ya, bisa dikatakan sebagai aksesoris. Jadi saya tambahkan pertama ini daun kopi, di sini ada lepek, cangkir gitu ya. Terus di sini ada asap kopi panas gitu, asap kopi panas. Terus ini biji kopi. Oke, dari 4 gambar tambahan ini saya pilih yang keempat. Oke, sampai sini sudah jelas. Jadi dari metrik ini saya pilih di elemen pertama, saya pilih gambar kedua ini ya. Yang ini. Ini satu. Terus untuk elemen keduanya saya pilih gambar kedua juga. Ini gambar kopi, maaf, gambar cangkir ya. Terus untuk elemen ketiga saya pilih gambar keempat, yaitu biji kopi. Nah, itu. Ini bentuk metrik visualisasinya dari deskripsi kopi celuak tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita gambar seperti ini. Saya ulangi, untuk ordometriknya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Bisa 3x3, bisa 3x4 atau 4x4, bisa lebih banyak. Nah, tetapi diusahakan jangan terlalu sedikit. Nanti elemen logonya terlalu simpel. Gitu ya. Nah, oke, lanjut. Setelah ini sudah kita pilih, yaitu bentuk letternya nanti ada coffee celuak dalam bentuk melingkar ya, coffee celuak dengan bahasa Inggris coffee celuak. Nah, kita apa namanya itu, kita buat ke Inggris-Inggrisan gitu ya, meskipun ini daerah nggak masalah. Tetapi seharusnya kita sesuaikan daerahnya gitu ya. Lebih baik, lebih apa namanya, bisa terbaca masyarakat umumnya, kita buat kopi biasa itu aja. Tapi saya pilih ini kopi celuak yang pertama itu. Terus yang kedua ini cangkir, yang ketiga biji kopi. Dan hasilnya untuk sketsanya, hasil dari metrik itu seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk hasil sketsa dari 3 elemen yang saya pilih tadi, tulisan kopi celuak, elemen cangkir, dan elemen kopi. Ada 3. Dan hasilnya seperti ini. Saya bahas sebentar ya kaitannya dengan sketsa ini. Pertama, ini. Jadi elemen di sini mungkin tidak ada elemen terakhir atau gambar terakhir, yaitu biji kopi, tapi asap. Saya coba ganti asap di sini. Jadi di sini kopinya masih sama, kopi celuak. Nah, ini juga elemennya berbeda, tetapi yang sama ini. Nah, berarti kan ini enggak sama kan tadi? Ini juga enggak sama kan? Yang samanya ini. Nah, gitu. Oke, ini saya coba variasikan yang berbeda di luar dari elemen yang kita pilih atau di luar matriks yang kita buat tadi. Elemen matriks yang kita pilih. Oke ya. Oke. Terus yang kedua ini sama ya, kopi celuak. Ini tadi kan tidak kita pilih. Tetapi ini kita pilih, cangkirnya sama kopinya kan kita pilih. Oke. Seperti ini kurang lebih nanti. Kira-kira masuk nggak, sesuai dengan harapan kita nggak kayak gitu ya? Terus yang berikutnya seperti ini. Ini bentuk melingkar seperti ini, set melingkar. Terus di sini kopi celuak seperti pada metrik sebelumnya. Nah, sini ya, ini kan kopi celuak. Ini sama ya. Terus cangkirnya juga sama, biji kopinya sama. Nah, bisa masuk kan? Oke. Tapi ini gambar cangkirnya gambar cangkir biasa. Yang berikutnya yang membedakan dengan sketsa logo sebelumnya ini ya. Ini sama, kopi celuak. Biji kopi sama. Nah, yang membedakan ini cangkirnya kita variasikan seperti ini. Cangkir. Ini cangkir yang dilihat dari atas ya, teman-teman ya. Cangkir yang dilihat dari atas akan membentuk ini lingkaran. Terus di sini tuh pegangannya. Oke, pegangan cangkir gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi masuk semua ya, tiga-tiga elemen yang kita pilih masuk sini. Oke.
Tuh, terus kita coba variasikan lagi. Ini masih sama ya, ini sama seperti ini ya. Sama seperti ini tidak perlu kita bahas ya. Ya, ini perlu kita variasikan lagi seperti ini. Coffee celukaknya sama, teksnya ya, letternya. Terus ini cangkirnya juga sama. Ya, yang membedakan ini. Ini yang membedakan ini. Nah, dari sketsa ini, beberapa sketsa, ini saya pilih yang ini. Yang pertama 1, dan yang kedua ini 2. Oke, ini 1, ini 2. Nah, mengerucut ke dua sketsa ini, kita pilih lagi, oke gitu ya. Logo kan kita cukup membuat satu saja. Jadi dari deskripsi yang kita buat tadi, terus kita buat mind mapnya, kita buat metriknya, dan yang ini kita menghasilkan sebuah sketsa dengan pilihan 1 sketsa dan 2 ini. Berarti pilihan 2 sketsa. Jadi saya pilih ini antara 1 dan 2 ini. Dan untuk hasil pemilihan sketsa ini, gitu ya, kita perlu memvariasikan lagi, bisa kita variasikan lagi, bisa, atau kita cukup sampai di sini juga bisa, cukup sampai di sketsa ini nggak masalah, tinggal kita pilih saja kan antara sketsa 1 atau sketsa 2 ya gitu. Nah, jadi di sini kita hanya perlu memilih dan perlu mempertimbangkan kaitannya dengan keunikan logo. Jadi kita harus mempertimbangkan beberapa hal kaitannya dengan logo-logo itu seperti apa yang baik, ya gitu. Jadi logo itu harus unik, gitu ya. Keunikannya harus kita pilih. Terus juga harus sesuai dengan produk kopi, ya, karena dua logo ini, sketsa logo ini kurang lebih kan sudah hampir sama seperti produknya ya, yaitu berupa kopi. Itu. Nah, kita pilih seperti apa. Dan hasilnya dari dua sketsa ini saya pilih yang pertama. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini. Kita pilih yang pertama seperti ini. Jadi hasil akhirnya setelah didesain di komputer, saya desain komputer, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Ini hasil akhir desain ya setelah sketsa. Tetapi setelah ini masih ada beberapa tahapan lagi untuk kita mendeskripsikannya atau memberikan ke pelanggan. Gitu ya. Jadi tidak hanya mentah seperti ini. Nanti kita ulas di video berikutnya kaitannya dengan branding logo seperti apa yang perlu kita susun dengan baik. Jadi ada aturannya, aturan-aturan penyusunan logo sebelum nanti kita tawarkan, kita lihatkan pada konsumen atau orang yang memesan logo ke kita. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk metrik ini. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa komentar di bawah. Nanti akan kita ulas, kita bahas tersendiri. Nah, setelah ini nanti ada video tersendiri kaitannya dengan branding logo yang perlu kita tawarkan ke konsumen. Begitu ya. Oke, itu saja ya kaitannya dengan metrik logo yang perlu kita buat sebelum mendesain sebuah logo yang baik. Itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.